Ketika matahari mulai terbit, saat cahaya pertama menyentuh bumi, lalu kota itu dibalikkan, dan setelah itu, hujan batu panas bercampur tanah liat, sijil, turun menghancurkan mereka satu persatu. Di sebuah lembah subur yang dahulu indah di antara bukit-bukit hijau Palestina, dahulu berdirilah kota yang kelak menjadi simbol kehancuran moral manusia, Sodom dan Gomorrah. Disinilah Allah mengutus seorang nabi yang penuh kelembutan hati, penuh kesabaran namun juga penuh keberanian. Beliau Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut alaihi salam bukan hanya seorang nabi. Ia adalah keponakan dari Khalilullah Nabi Ibrahim alaihi salam. Setelah hijrah bersama Nabi Ibrahim dari Babilonia, Allah memerintahkan Nabi Lut untuk pergi ke sebuah negeri yang penduduknya telah tersesat jauh. Sebuah kaum yang belum pernah ada bandingannya dalam sejarah umat manusia. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 80 dan 81. Kalian melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh siapapun di seluruh alam. Kaum itu melakukan dosa yang tidak pernah dilakukan manusia sebelumnya. Mendatangi sesama lelaki terang-terangan tanpa rasa malu, tanpa rasa takut. Mereka mencuri, merampas, mempermalukan tamu, berbuat keji di jalanan, dan menantang Nabi mereka dengan kesombongan. Namun Nabi Lut alaihi salam datang tidak dengan kemarahan. Ia datang dengan cahaya petunjuk, dengan nasihat, dengan kelembutan seorang utusan Allah. Setiap hari ia berdiri di antara mereka dan berkata, "Wahai kaumku, bertakwalah kepada Allah. Nikmatilah pasangan yang Allah halalkan untuk kalian. Jangan kalian datangi lelaki dan tinggalkan perempuan yang Allah ciptakan untuk kalian." Tapi apa balasan mereka? Menertawakan cemoohan ancaman. Mereka berkata, "Usirlah Lut dan pengikutnya. Mereka sok suci." Bahkan istrinya sendiri, wanita yang tidur serumah dengannya, ternyata hatinya lebih condong kepada kaum yang bejat itu. Ia mengkhianati risalah. Bukan dalam bentuk zina, tapi karena berpihak kepada orang-orang fasik. Pada suatu malam, langit menjadi saksi turunnya 3 malaikat dalam rupa pemuda tampan, Jibril, Mikail, dan Israfil. Mereka datang bukan untuk sekadar bertamu, mereka datang membawa hukuman. Saat mereka memasuki rumah Nabi Lut, beliau menjadi gelisah, bukan karena takut pada tamunya, tetapi karena ia tahu betapa jahatnya kaumnya. Dan ternyata benar, berita kedatangan pemuda tampan itu menyebar. Orang-orang keji itu berbondong-bondong memenuhi rumah Nabi Lut sambil berteriak, "Wahai Lut, serahkan mereka kepada kami." Nabi Lut berdiri di pintu rumah, bersimbah air mata. Dengan suara penuh luka ia berkata, "Wahai kaumku, jangan nodai tamuku. Bertakwalah kepada Allah. Inilah putri-putriku. Menikahlah dengan mereka dengan cara yang halal." Namun kaum itu justru mengejek. "Engkau tahu kami tidak berminat pada wanita." Pada saat itulah Jibril alaihi salam berbicara, "Wahai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan dapat menyentuhmu." Seketika Jibril menampar mereka dengan sayapnya, dan mata mereka buta seketika, meninggalkan rumah itu dalam keadaan terjatuh dan berteriak kesakitan. Para malaikat berkata, "Wahai Lut, keluarlah pada akhir malam bersama keluargamu, dan jangan ada yang menoleh ke belakang." Nabi Lut pun berjalan membawa orang-orang beriman di tengah gelapnya malam. Sementara istrinya yang berkhianat menoleh ke belakang dengan penuh keraguan. Ia pun dihukum bersama kaum yang zalim. Ketika matahari mulai terbit, saat cahaya pertama menyentuh bumi, lalu kota itu dibalikkan, dan setelah itu, hujan batu panas bercampur tanah liat, sijil, turun menghancurkan mereka satu persatu. Surah Hud ayat 82. Kami jadikan bagian atas kota itu ke bawah, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar. Sodom dan Gomorrah lenyap, yang tersisa hanyalah laut mati. Sebuah tanda abadi bahwa tidak ada yang lebih hancur daripada sebuah masyarakat yang menolak kebenaran setelah datangnya seorang nabi. Nabi Lut berdiri sebagai saksi bahwa kebenaran kadang harus disampaikan meski seluruh dunia menolaknya, bahwa kemaksiatan yang dianggap biasa
akan membawa kehancuran, bahwa keselamatan hanya untuk mereka yang mendengar seruan Allah dan Rasul-Nya. Ini bukan sekadar cerita, ini adalah peringatan, ini adalah sejarah, ini adalah tanda kebesaran Allah. Dan bagi orang beriman, di sanalah kita menemukan cahaya di antara kegelapan.